Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elma Noviana, mahasiswa dari Universitas Mercu Buana dengan program studi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah otonomi daerah dan kebijakan fiskal yang ada di Indonesia untuk memenuhi tugas besar 2 saya pada mata kuliah Perekonomian Indonesia. Sebelum kita membahas ke hal yang lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari otonomi daerah? Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur, mengurus pemerintahannya dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan undang-undang. Menurut C.J. Franzen, otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan daerah dan menyesuaikan peraturan yang sudah dibuat. Nah, di sini tuh dapat kita simpulkan bahwa otonomi daerah adalah urusan pemerintah daerah setempat untuk memilih kebijakan apa sih yang pas untuk masyarakatnya yang dapat terlepas dari kebijakan pemerintah pusat. Kenapa sih harus dibuatkan otonomi daerah? Nah, otonomi daerah sendiri memiliki tujuannya, yaitu mengembangkan kehidupan demokrasi, pemerataan, keadilan, mendorong dalam memberdayakan masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD, juga memelihara hubungan baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga pemerintah pusat bisa lebih berkonsentrasi dalam perumusan kebijakan makro atau luas yang sifatnya umum dan lebih mendasar. Semua hal yang kita ambil otomatis akan ada permasalahan-permasalahan yang akan timbul kan. Sama halnya dengan otonomi daerah ini sendiri. Jadi otonomi daerah ini ada permasalahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satunya yaitu adalah pemanfaatan sumber daya, di mana setiap pemerintah daerah pasti memiliki potensi sumber daya yang berbeda dan penerapan kebijakan pemanfaatan sumber daya yang berbeda. Jika terdapat suatu daerah yang minim potensi sumber daya, maka tentu saja hal tersebut menghambat pembangunan infrastruktur dan pengembangan potensi daerah tersebut. Dari permasalahan yang timbul dari sumber daya ini, maka akan terjadi sebuah ketimpangan, di mana pada daerah A memiliki sumber daya potensi yang kuat dan pada daerah lain potensi sumber dayanya ini masih minim gitu. Jadi pemerataan terkait sumber daya di Indonesia ini masih kurang baik. Oleh karena itu, pemerintah perlu adanya cara pemecahan masalah terkait sumber daya ini agar tidak ada ketimpangan antara daerah A dan daerah B. Dan tidak hanya dari pemerintah pusat, tetapi dari pemerintah daerah juga harusnya memiliki suatu keterbukaan di mana masalah apa aja sih yang ada pada daerahnya supaya ya ketimpangan ini nih gak ada lagi gitu. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada saat kemarin pandemi COVID-19 adalah memberikan dukungan terhadap pemerintah daerah yang minim sumber daya dengan mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun 2020. Pemerintah memberikan dana hibah sebesar 3,3 triliun kepada pemerintah daerah atau Pemda untuk menekan dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Nah, pada tahun 2021, dana hibah ini ditingkatkan lagi dari 3,3 menjadi 3,7 triliun yang ditunjukkan untuk membantu Pemda serta industri hotel, restoran yang mengalami penurunan pendapatan daerah serta gangguan finansial yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Menurut saya, otonomi daerah adalah suatu kebijakan yang cukup efisien untuk diterapkan di Indonesia, karena akan sulit jika pemerintah pusat harus mengatur setiap daerahnya sendiri, sedangkan Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan memiliki berbagai macam karakteristik di setiap daerahnya. Nah, karena memiliki berbagai macam karakteristik, oleh karena itu kebijakan yang diterapkannya pun beda antara daerah A dan daerah B.
Nah, selain itu, dengan adanya otonomi daerah, pemerintah menjadi terbantu dan dipermudah terkait penentuan anggaran yang akan diterima oleh masing-masing daerah sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya kita akan membahas terkait kebijakan fiskal. Apa sih kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan penerimaan pemerintah. Bentuk penerimaan ini adalah pajak bersih yang diperoleh dari sektor rumah tangga. Pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang disebabkan oleh kegiatan kepemerintahan. Lalu apa sih tujuan dari kebijakan fiskal ini? Nah, kebijakan fiskal ini memiliki tujuan yang pertama, untuk mencapai kestabilan kondisi ekonomi dari suatu negara secara nasional. Yang kedua, untuk memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang ketiga, membantu mendorong laju investasi. Yang keempat, dapat membuka kesempatan kerja yang luas. Kelima, dapat mewujudkan keadilan sosial yang ingin diraih oleh suatu negara. Yang keenam, kebijakan fiskal juga bentuk dari pemerataan serta pendistribusian pendapatan. Ketujuh, kebijakan fiskal bertujuan untuk dapat menjaga kestabilan harga barang serta jasa sehingga terhindar dari inflasi. Kebijakan fiskal sendiri memiliki sebuah permasalahan, terutama pada saat kemarin kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Dampak yang timbul oleh COVID-19 memiliki dampak yang besar, terutama pada bidang ekonomi. Dampak pada sektor tersebut paling besar dialami dibandingkan pada sektor kesehatan, sehingga dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Jika hal tersebut terjadi, maka daya serap tenaga kerja akan berkurang, meningkatkan pengangguran dan kemiskinan. Sektor yang paling terkena imbas dari COVID-19 yaitu adalah sektor pariwisata, di mana pada saat itu kita dilarang untuk traveling serta diberlakukannya social distancing. Nah, karena adanya larangan dari kita untuk berpergian, berwisata, yang terkena imbasnya itu adalah industri hotel, restoran, retail, transportasi, dan lain-lain. Kebijakan apa sih yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan struktural yang ada di Indonesia? Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan komprehensif di bidang fiskal untuk menangani COVID-19. Pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Untuk itu, Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2020 yang menginstruksikan seluruh menteri, pimpinan, gubernur, bupati, wali kota mempercepat refocusing kegiatan, realokasi anggaran, dan pengadaan barang jasa penanganan COVID-19. Selain itu, Kementerian Keuangan akan merelokasikan dana APBN sebesar 62,3 triliun. Dana tersebut didapatkan dari anggaran perjalanan dinas, pelanjaan non-operasional, honor-honor untuk penanganan atau pengendalian COVID-19, perlindungan sosial atau social safety net, dan insentif dunia usaha. Kementerian Keuangan juga menerbitkan PMK 23 tahun 2020 yang memberikan stimulus pajak untuk karyawan dan dunia usaha, yaitu pajak penghasilan karyawan ditanggung oleh pemerintah, pembebasan pajak penghasilan impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25, dan di samping itu pemberian insentif atau fasilitas pajak pertambahan nilai yang bagi mereka usaha yang mengalami dampak COVID-19. Terkait kebijakan fiskal ini, menurut saya pemerintah sudah mengambil keputusan yang bijak, di mana dengan adanya pembatasan perjalanan dan adanya pemberlakuan social distancing, membuat pemerintah dapat merealokasikan dana APBN. Jadi kebijakan yang diambil menurut saya sudah sesuai dengan permasalahan yang sedang dialami oleh Indonesia pada pandemi COVID-19 kemarin.